buku anak-anak juga banyak yang udah gamblang ngajarin perilaku begitu kan. Di film anak-anak juga banyak. Ya ngeselin lah pokoknya lah. Inclusive curriculum lessons. There's collections, the LGBTQ heritage. Alasan yang diduga jadi penyebab kenapa komunitas Homesky yang akhirnya ngebikin kasus HIV di Amerika jadi meledak. Kita bahas topik yang lumayan sensitif dan lagi rame nih. Ya, kalau lo perhatiin, selama bulan Juni kemarin, di sosmed tuh kan banyak dihiasi sama bendera pelangi ya. Nah, ini begini soalnya, bulan Juni itu secara global emang diperingati sebagai Pride Month. Emang bulan kebanggaan buat komunitas LGBTQ. Makanya di Pildun aja kan sampai ada wacana Pride Match kan, yang buat detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Lah, langsung mama marketing. Dan di kita sendiri isu ini tuh jelas selalu jadi perdebatan panas ya. Yang pro ada, yang kontra ada. Kayak Al Mukarrom saya kan kemarin kan itu dia jelas kontra tuh, karena langsung pengen ngeboikot media yang sebenarnya oke kan. Dan kalau gue ya jelas gue juga kontra. Yang buat detailnya kenapa gue kontra, kenapa gue tidak mendukung LGBT, ntar gue jelasin di belakang deh. Tapi ngelihat betapa masifnya gerakan LGBT sekarang, sampai didukung sama banyak negara barat, korporasi raksasa, sampai PBB, akhirnya jadi banyak teori konspirasi yang muncul nih. Salah satu yang paling sering kita denger tuh ini. Gerakan LGBT ini adalah agenda elit global untuk merusak tatanan masyarakat dunia. Tapi apa bener kayak gitu? Apa emang gerakan ini dibikin sama elit global nih? Terus gimana ceritanya kelompok yang dulunya dianggap kriminal, kok sekarang malah bisa dapat panggung segede ini? Apa ini ada propaganda kaum mereka di belakangnya? Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas sejarah gerakan LGBT. Dari yang tadinya diburu, sekarang jadi berisik banget, speak up sana-sini. Dan apa bener ada campur tangan elit global di belakangnya lewat propaganda-propaganda mereka? Di Learning by Googling. Jadi kalau kita ngelihat gerakan dan kampanye LGBT yang makin masif belakangan ini, bisa dibilang ini tuh sebenarnya tuh fenomena yang relatif baru loh. Soalnya jauh sebelum bendera pelangi jadi tren dan dikibarin di mana-mana, waktu itu jadi bagian dari kelompok penyuka sesama jenis, jadi bagian dari kelompok Homesky, itu tuh sama aja kayak cari mati. Ya kan di abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, negara-negara Eropa, khususnya Inggris, itu mereka tuh kan benar-benar ngeburu orang-orang penyuka sesama jenis ya. Ngeburu Homesky, khususnya yang cowok doyan cowok. Bahkan nggak cuma di negaranya, Inggris juga tuh ngekspor hukum anti-Homesky ini ke seluruh wilayah jajahannya loh. Salah satu yang paling terkenal tuh ini, pasal 377 dari IPC, dari Indian Penal Code, dari KUHP-nya India, yang dibikin sama Inggris di tahun 1860. Emang isinya apa? Isinya simpelnya di pasal 377 ini, hubungan hayo di luar kodrat alam itu dianggap sebagai kejahatan dengan ancaman penjara seumur hidup. Dan hukum ini kemudian di copy paste ke banyak negara jajahan Inggris lainnya, kayak Malaysia, Singapura, sampai negara-negara Afrika. One such clause is Section 377 of the Indian Penal Code that criminalizes any form of sexual acts. This was introduced in 1860 during the British rule in India. Terus perhomskian juga tuh dulu tuh dianggap sebagai penyakit kejiwaan. Kayak di tahun 1952, APA, American Psychiatric Association, mereka nerbitin buku panduan psikiatri di SM-1. Nerbitin Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Dan di situ mereka masukin perilaku doyan sesama jenis sebagai salah satu gangguan kepribadian sosiopat. Dimasukin sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Dan karena dianggap sebagai penyakit, ya otomatis harus disembuhin dong. Nah masalahnya, apa yang mereka klaim sebagai pengobatannya tuh bener-bener nggak manusiawi, anjir. Bahkan udah termasuk penyiksaan jatuhnya. Emang pengobatannya gimana? Nih, di era tahun 50-an sampai 60-an, nakes-nakes di Amerika sama Inggris, mereka tuh nerapin yang namanya aversion therapy buat pasien-pasien penyuka sesama jenis. Buat pasien-pasien Homesky. Jadi caranya, si pasien ini mereka dipaksa nonton atau ngelihat gambar cowok nggak pakai apa-apa. Dan namanya Homesky, ngelihat yang begitu ya jelas bangkit dong. Nah, begitu mereka mulai bangkit, nah itu para pasien itu tuh bakal langsung disetrum listrik atau disuntik obat apomorfin yang bikin mereka mual dan muntah parah. Tujuannya biar otak mereka mengasosiasikan perasaan suka ke sesama jenis dengan rasa sakit. Wow. Bahkan ada laporan dari mahasiswa Queen's University Belfast di Inggris di tahun 1960-an yang kakinya dipasangin kabel dan disetrum setiap 15-30 detik selama terapi. Terus ada juga terapi-terapi lain kayak kebiri kimia sampai lobotomi otak. Ini buat yang mungkin belum tahu nih, jadi lobotomi itu adalah prosedur bedah otak kuno yang bertujuan memutus jaringan saraf di otak bagian depan. Nah, yang jadi masalah, klaim soal efektivitas lobotomi ke penderita Homesky itu ternyata tuh akibat dari kerusakan yang terjadi di saraf otak
mereka. Jadi dengan kata lain, mereka ini dalam tanda kutip disembuhkan dengan cara beneran dibikin cacat. Dan kondisi ini jadi makin parah buat mereka di tahun 1980-an. Jadi waktu itu di Amerika tuh tiba-tiba muncul wabah penyakit yang mematikan dan misterius banget. Kalau menurut laporan CDC, Kemenkes Amerika, di bulan Juni 1981 di Los Angeles sama New York, tiba-tiba aja muncul banyak laporan kasus PCP. Pneumocystis carinii pneumonia, atau simpelnya infeksi paru-paru mematikan yang langka. Sama ada juga laporan kasus Kaposi sarkoma, kanker kulit langka. Nyebar tuh itu penyakit tuh di sana tuh. Padahal dua kondisi ini tuh umumnya tuh cuma terjadi di orang yang sistem imunnya hancur. Dan setelah ditile-tile, ternyata kasus-kasus ini punya satu pola yang sama. Kasus ini dialami sama laki-laki yang secara aktif berhubungan sama laki-laki lain. Iya, jadi si penderita ini semuanya tuh Homsky dan kebanyakan ada di komunitas yang sama. Waktu itu belum ketahuan tuh penyebab pastinya apa. Cuma karena kebanyakan kasusnya tuh menjangkit komunitas itu, akhirnya pemerintah Amerika waktu itu mereka tuh malah terkesan cuek. Dianggapnya sama pemerintah Amerika ya udah, ini resiko dari perbuatan menyimpang, ini resiko dari perbuatan lu yang terlarang itu, ya udah sana rasain sendiri aja sana. Pemerintah gitu waktu itu. Bahkan di awal-awal kasus ini terjadi, CDC tuh nyebut penyakit ini sebagai GRID, Gay-Related Immune Deficiency. Yang kemudian sama media sana digoreng pakai istilah gay plague, wabah gay. Dan gara-gara ini, komunitas Homsky, khususnya mereka yang kelihatan sakit, akhirnya pada dikucilin deh. Ada yang dibuang sama keluarganya, ditolak rumah sakit, sampai piring sama gelas bekas mereka aja tuh orang-orang tuh pada takut buat nyentuh loh. Dan ya udah, akhirnya dari situ selama bertahun-tahun penyakit itu tuh dianggapnya tuh sebagai wabahnya kaum mereka. Sampai akhirnya di tahun 1983-1984, ilmuwan nemuin kalau kasus ini, penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus mematikan. Salah satu virus paling berbahaya yang pernah kita tahu, virus yang namanya HIV. Tapi yang harus kita tahu nih, biar kita nggak salah, HIV tuh bukan virus yang muncul gara-gara kelakuan kaum ini ya, bukan. Mereka tuh bukan patient zero, mereka tuh bukan yang bikin virus ini jadi ada, bukan. Ya, yang heteroseksual juga kan bisa kena kan soalnya kan. Jadi ya asalnya tuh bukan dari kaum mereka, tapi emang mereka yang bikin makin parah. Jadi penelitian-penelitian lebih baru tuh nemuin kalau HIV itu tuh awalnya tuh adalah virus yang menjangkit primata. Namanya tuh SIV, Simian Immunodeficiency Virus. Terus kok bisa nular ke manusia? Nah, buat ini ada beberapa teori. Dan salah satu yang paling populer tuh ini, teori pemburu yang terluka. Jadi teori ini tuh nyebut kalau penularan SIV ke manusia itu tuh berasal dari komunitas pemburu simpanse di Afrika. Ya, waktu mereka ngelakuin aktivitas perburuan, itu badan mereka kan biasanya kan bakal ada luka-luka ya. Nah, tanpa sengaja dan pastinya tanpa mereka ketahui, ada darah atau cairan tubuh dari simpanse tadi yang masuk ke tubuh si pemburu lewat luka di tubuhnya tadi. Diam-diam masuk dan akhirnya dari situ virus SIV tadi bermutasi dan berkembang jadi HIV, jadi HIV. Dan teori ini juga memperkirakan kalau kasus penularan HIV pertama di dunia tuh itu tuh terjadi di sekitar tahun 1890-an sampai 1920-an. Cuma ya penularan waktu itu tuh bener-bener terbatas dan senyap banget tuh. Nggak ada yang tahu, tanpa sadar, nyebar aja pelan-pelan. Senyap sampai singkat cerita kasus ini akhirnya sampai di Amerika dan mulai meledak di sana. Jadi kalau menurut berbagai sumber, aktivitas sotomi itu tuh emang lebih beresiko, apalagi tanpa pengaman. Alasannya pertama, karena ya itu tuh emang bukan tempatnya. Jadinya udah kan nggak ada jaringan pelindung, terus jauh lebih rapuh dan tipis juga. Jadinya lebih rawan nimbulin luka yang jadi media penyebaran virusnya. Ini ngerti kan yang maksudnya di mana ya? Terus yang kedua, di area belakang itu juga tuh adalah tempatnya banyak sel imun, target utama dari virus HIV. Jadi begitu ada luka dikit aja, wah itu sel imun tuh bakal langsung aktif dan akhirnya jadi sasaran empuk virus HIV. Dan inilah alasan yang diduga jadi penyebab kenapa komunitas Homsky yang akhirnya ngebikin kasus HIV di Amerika jadi meledak. Jadi ya gitu ya, virus HIV ini tuh asalnya tuh bukan dari mereka, tapi mereka yang bikin penyebarannya jadi masif. The southeast corner of Cameroon, as you can imagine, is a very rural jungle environment where people hunt
monkey species and ape species, including chimpanzees, for food. And it's thought that during one of these hunting and butchering processes, that's how the virus was actually infected the first person. Nah, yang sekarang suka jadi pertanyaan gua nih, kalau dulu image mereka tuh seburuk itu sampai diburu di mana-mana, kok sekarang bisa jadi populer banget ya? Bahkan sekarang tiap bulan Juni dirayain sebagai Pride Month lagi kan. Kok bisa berubah jadi segininya nih? Nah, buat tahu ini kenapa mereka bisa jadi populer gini, kita harus balik dulu ke pertengahan abad ke-20. Jadi, di tahun 1950-an sama 1990-an sebenarnya udah ada tuh kelompok-kelompok homesky kayak Matheson Society atau Daughters of Bilitis. Cuma waktu itu mereka tuh main aman banget, pada sopan dan lebih pengen ngebuktiin kalau mereka tuh sama aja kok kayak penyuka lawan jenis, nggak ada bedanya, cuma beda di orientasi seksualnya doang. Tapi ya cara baik-baik ini, cara sopan ini ternyata nggak mempan nih, nggak bekerja. Soalnya polisi tetap aja suka ngerazia barbar homesky. Terus sama mereka disebarin tuh identitas mereka di koran biar mereka dipecat dari kerjaan mereka. Bahkan waktu itu di Amerika tuh sampai ada istilah lavender scare, di mana ribuan pegawai pemerintah dipecat cuma karena dicurigai doyan sesama jenis. Dan puncaknya terjadi di tanggal 28 Juni 1969. Hari itu, jam 1.20 pagi, polisi New York ngegerebek satu dive bar kumuh yang namanya Stonewall Inn di daerah Greenwich Village. Stonewall Inn sendiri, dia tuh emang bar yang biasa dipakai sama kelompok marginal buat kumpul. Ada anak-anak homesky yang kabur atau diusir dari rumah, ada transvestit atau sekarang kita kenal sebagai crossdresser, terus ada drag queen, cowok-cowok yang berdandan kayak cewek buat tujuan hiburan. Ya pokoknya macam-macam lah. Jadi walaupun tempatnya kumuh dan minumannya juga nggak layak, tapi bar ini tuh selalu jadi tempat aman buat orang-orang kayak mereka. Dan ini bisa begini soalnya ternyata bar ini tuh punyanya keluarga mafia Genovese yang rutin nyogok polisi biar barnya aman. Ya kalaupun ada razia ke situ, biasanya tuh ya razia-razia formalitas doang. Jadi biasanya polisi tuh bakal ngasih tau dulu ke mereka. Nanti hari ini jam segini kita mau grebek nih, mau ada razia nih. Tolong kooperatif aja ya. Dan ya udah, formalitas aja udah. Polisi datang, ngebawa sedikit miras oplosan buat barang bukti, dan ya udah tuh mereka cabut lagi dan aktivitas di barnya lanjut lagi. Biasanya gitu tuh. Tapi tiba-tiba di satu malam tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba aja barnya digerebek. Dan ini bukan penggerebekan yang formalitas kayak biasanya. Ada yang bilang penggerebekan ini terjadi soalnya jatah setoran rutin dari mafianya mulai berkurang tuh. Tapi ada juga yang bilang kalau ini adalah tindakan yang dipicu sama tekanan politik. Ya waktu itu tuh emang berdekatan banget sama pemilu wali kota New York kan. Dan pemerintah mereka butuh ngebangun image kalau mereka serius memberantas kemaksiatan di kota. Makanya akhirnya digerebek deh tuh Stonewall Inn deh. Nah biasanya kalau ada penggerebekan, si yang digerebek tuh kan bakal nurut aja kan. Bakal baris terus diangkut ke mobil polisi. Udah tuh biasanya gitu tuh. Nah tapi malam itu beda. Apalagi waktu polisinya mulai kasar. Wah itu orang-orang di luar bar tuh mereka tuh mulai nyerang balik tuh. Mereka ngelempar koin, botol bir, sampai batu bata ke arah polisi. Dan ya udah akhirnya pecah deh tuh. Kerusuhan berhari-hari yang dikenal sebagai Stonewall Uprising. Nah, dipercaya kasus Stonewall inilah yang kemudian bikin mereka mikir, ternyata kalau kita mau dapat hak kita harus ngelawan nih, nggak bisa diem aja nih. Kaum itu jadi mikirnya gitu tuh. Dan akhirnya, setahun setelah kerusuhan Stonewall, tepatnya di tanggal 28 Juni 1970, komunitas ini ngadain pawai peringatan di New York, Chicago, sama Los Angeles. Di New York, pawai ini dikasih nama Christopher Street Liberation Day. Dan pawai-pawai inilah yang jadi cikal bakal Pride Parade yang sekarang diadain tiap bulan Juni di seluruh dunia. Jadi ya gitu tuh awalnya tuh bisa jadi kayak sekarang tuh gara-gara penggerbekan ternyata. Dan ya udah gerakan ini perlahan berkembang, dikit-dikit jadi makin radikal dan masif sampai akhirnya pelan-pelan banyak institusi yang mulai neken ego mereka. Mulai berdamai sama mereka. Kayak di tahun 1973, karena protes yang terus disuarain sama para aktivis mereka, akhirnya APA ngevoting buat nyabut suka sesama jenis dari daftar penyakit mental di DSM tadi. Terus secara hukum, aturan dan larangan terkait aktivitas homesky dan ekspresi gender juga tuh pelan-pelan berubah tuh. Kayak di tahun 2003 misalnya, Mahkamah Agung Amerika lewat putusan Lawrence v. Texas, mereka akhirnya menghapus hukum yang mengkriminalisasi sodomi. Dan puncaknya di tahun 2015, Amerika akhirnya melegalkan pernikahan sesama jenis, yang kemudian diikuti sama banyak negara barat lainnya. The Stonewall riots may have been violent, but they marked a pivotal moment in history. Through the Stonewall riots, the gay rights movement gained mainstream visibility and a momentum that continues to this day. Dan akhirnya kita masuk ke pertanyaan pamungkasnya.
Jadi ngelihat betapa kuatnya lobby politik LGBT sekarang, banyak yang yakin kalau masifnya lobby-lobby agenda LGBT ini tuh nggak lain dan nggak bukan adalah ulah dari elit global. Tapi apa bener kayak gitu? Dan menariknya, kalau kita lihat dari sisi pendanaan gerakan ini sekarang, ya nggak salah juga sih kalau dibilang elit global ikut campur. Soalnya kalau menurut laporan dari Movement Advancement Project yang dikutip sama First Things, emang bener tuh, ada miliaran dolar yang dipompa ke gerakan ini. Contohnya tuh misalnya tuh ini nih, John Stryker, miliarder pewaris perusahaan medis Stryker Corporation. Dia tuh ngebangun yayasan yang namanya Arcus Foundation, yang jadi salah satu pendana LGBT terbesar di dunia. Ngasih hibah jutaan dolar ke organisasi-organisasi politik buat ngedorong agenda LGBT. Terus selain itu tuh ada juga Tim Gill, miliarder software yang ngegelontorin $1,5 miliar buat ngubah landscape politik Amerika. Jadi lebih ke pro-LGBT. Belum lagi George Soros lewat Open Society Foundation sama Peter Buffett, anaknya Warren Buffett, yang mendanai program-program buat menormalisasi identitas gender dan transgenderisme secara global. Dan hasilnya, berkat duit-duit ini, propaganda LGBT sekarang jadi gila-gilaan deh. Kayak di Inggris misalnya, di Amerika juga ada, ya di negara-negara barat lah. Itu zebra cross tuh jadi banyak yang warnanya pelangi loh. Terus buku anak-anak juga banyak yang udah gamblang ngajarin perilaku begitu kan. Di film anak-anak juga banyak, ya ngeselin lah pokoknya lah. Ya gimana nggak ngeselin? Di kita aja nih yang dari kecil udah dikasih tahu kalau itu nggak boleh, itu berdosa, itu terlarang segala macam, ternyata banyak yang kecolongan. Gimana di generasi ini yang dari kecil udah dicekokin, nah ini nih, ini nggak apa-apa kayak gini, ini pilihan, ini kamu berhak milik kayak gini. Ya sakit lah, makin masif lah jadinya. I want to show you what's being concealed from the parents in the Santa Barbara Unified School District. Inclusive curriculum lessons, there's collections, the LGBTQ heritage, gender inclusive biology, educate and celebrate. Tapi kalau terus ada yang bilang gerakan LGBT ini sengaja dibikin atau diciptain dari nol sama elit global, nah ini walaupun gua nggak setuju sama gerakannya, tapi ya narasi begini nih kurang tepat nih. Soalnya ya tadi itu tuh kan udah kita bahas kan, kalau gerakan ini tuh berakar dari penderitaan dan perlawanan mereka buat ngelawan kebrutalan polisi dan stigma medis. Elit-elit global ini, mereka baru masuk dan ngasih dana besar tuh ya waktu gerakannya tuh udah mulai dapat daya tarik politik. Atau ya simpelnya para elit global ini tuh mereka tuh riding the wave lah. Mereka tahu gerakannya gede dan berpotensi ngasih keuntungan politik, akhirnya didukung sama mereka. Akhirnya nih duit jadi gitu. Dan bahkan nih menariknya nih, campur tangannya elit global dan korporasi raksasa tuh justru memunculkan masalah baru loh yang dikritik keras sama para aktivis LGBT sendiri. Soalnya gara-gara elit global masuk ke situ jadi muncul yang namanya rainbow capitalism, kapitalisme pelangi, sama ada juga pinkwashing. Apaan tuh? Simpelnya rainbow capitalism tuh adalah fenomena di mana perusahaan-perusahaan besar tiba-tiba pada masang logo pelangi tiap bulan Juni. Terus mereka jualan merchandise Pride, tapi aslinya mereka cuma pengen ngeruk keuntungan dari daya beli komunitas LGBT. Atau ini istilahnya tuh pink money. Makanya pada nggak suka tuh kaum itu tuh ngeliatnya tuh. Soalnya brand-brand ini cuma pengen dapat duitnya doang kan, bukan pengen ikut solidaritas mereka. Dan sebenarnya yang lebih edan, yang lebih next level tuh ini nih, pinkwashing. Dan ini biasanya dilakuinnya tuh udah sama negara, bukan sama korporasi lagi. Dan buat praktek pinkwashing, contoh paling nyatanya ya doi ini, Israel. Jadi Israel, mereka tuh sering banget pakai narasi, kami adalah satu-satunya negara yang ramah LGBT di Timur Tengah. Surga untuk kaum homescape. Dan mereka ngomong gini tujuannya buat nutupin kekejaman, penjajahan, dan genosida yang mereka lakuin ke warga Palestina. Jadi bisa dibilang ini tuh strategi homo nasionalisme, di mana Israel bikin citra kalau diri mereka progresif dan membela hak-hak kelompok LGBT. Sambil ngelabelin orang Palestina dan orang Arab secara keseluruhan sebagai orang-orang barbar yang homofobik buat ngejustifikasi penindasan yang mereka lakukan. Jadi simpelnya mereka tuh kayak, ke kita aja nih, kita paling ramah nih, kita paling baik nih, lu LGBT nggak apa-apa sama kita baik kok, kita menerima semua perbedaan kok. Mereka kayak gitu, padahal di Palestina mereka ngebantai orang. Dan padahal aktivis-aktivis yang cenderung pro-LGBT di Palestina sendiri, kayak organisasi ASPOT misalnya, mereka tuh dengan tegas nolak praktek pinkwashing ini loh. Kata mereka, gimana bisa dibilang peduli hak asasi manusia kalau hak dasar buat hidup sebagai orang Palestina aja dirampas? Emang kampret anjir tiap tindak tanduknya Israel tuh. Aduh. In 2011, a Jewish professor at City University of New York wrote an op-ed for the New York Times applying the concept of pinkwashing to Israel. The idea here is that the Israeli government doesn't actually care about the rights of individual LGBTQ people,
but rather is using the movement to rebrand Israel in order to cover up its mistreatment of Palestinians in occupied territories. Jadi ya gitu ya, emang isu-isu LGBT ini tuh ada sangkut pautnya sama elit global. Emang jadi masif tuh, peran elit global di situ tuh gede banget. Tapi bukan berarti mereka yang menciptakan ya, enggak. Elit global tuh lebih kayak itu tadi tuh, lebih ke bikin makin kuat dan masif berkat duit mereka. Dan gua sebagai muslim ya jelas gua nggak bisa mendukung ini. Udah jelas berdosa nih soalnya nih, udah jelas dilarang. Tapi terus gua nggak membenarkan kalau kita sampai ngehujat atau bahkan sampai main kekerasan ke mereka. Ya soalnya kalau gue pribadi, kalau ngeliat mereka kan gue kan pengen mereka sadar kan. Dan gue yakin hujatan sama hanteman tuh bukan solusi. Gak ada orang dihujat terus jadi sadar tuh gak ada. Yang ada hatinya tuh malah makin membatu, malah makin susah disadarinnya. Amit-amit kalau mereka malah jadi dendam terus jadi pengen lebih menyebarluaskan kan. Makanya kalau gue sih nggak setuju ya kalau mereka dihujat, dihantam segala macem tuh. Enggak, gue enggak lah. Ya kita lihat aja sejarahnya tadi tuh kan, LGBT jadi ada di mana-mana gini kan gara-gara dihajar sama aparat kan. Jadinya bangkit tuh kelompok-kelompok perlawanannya tuh. Ada. Oke, sekian Learning by Guling kali ini tentang peran elit global dalam makin masifnya propaganda LGBT di dunia. Dan ya emang makin ngeri sih ini, nyelip-nyelipnya mereka tuh makin masif loh. Harus makin hati-hati kita, terutama yang punya anak tuh. Ya, kalau lo merevisi udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin video, terus komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.